Yang kami hormati ini ya, dan Bapak Ibu sekalian, khususnya Prof Budi, Prof Eko, ya, Pak Agita, Bu Yesi ya, yang hari ini menjadi pembicara ya, untuk sharing ya. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian Pak Liantono juga ya, yang bersedia menjadi moderator ya pada pertemuan kita yang ke-25 ya. Ini sudah pertemuan kita ke-25. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan ya di tengah-tengah pandemik ya, yang akhir-akhir ini cukup sangat luar biasa ya peningkatannya gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat sekalian ya. Meskipun ada beberapa yang saya mendengar informasi ada yang positif ya di klub kita ini ya, tapi ya mudah-mudahan cepat negatif ya, cepat sehat, cepat sembuh ya, dan tetap semangat ya, tetap ceria ya. Insya Allah kita akan diberikan kesehatan ya, senantiasa kesehatan. Bapak Ibu sekalian, pada meeting ke-25 ini ya, alhamdulillah ya, Pak Dr. Agita dari Andalas University ya akan berbagi ya knowledge pengetahuan beliau tentang dry mode. Nah, ini saya kira sangat menarik ya, drain mode untuk water table management modeling ya. Kemudian juga nanti ada Bu Yesi Yulia Putri ini dari PT Arup Indonesia. Nah, ini mungkin menarik juga ini dari perusahaan ya. Nanti beliau akan berbicara tentang water resilient ya, atau water integrated system. Khususnya ini judulnya ada Design with Water ya. Nah, mudah-mudahan ini ya menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua ya, yang hadir kita di sini begitu ya. Dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan Prof Budi ya, kita mungkin bisa bergantian ya mengisi acara ini ya. Ini ada beberapa yang mungkin secara tatap muka belum pernah ketemu juga. Ini ada Pak Ketut, Bu Nimade ya, dan ada Pak Utomo gitu ya, Pak Noven Iron ini ya, Pak Sudirman dan seterusnya, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ya mungkin nanti bisa berbagi ya. Saya sangat senang kalau ada yang menawarkan diri begitu ya, tidak mencari-cari pembicara begitu. Karena ini kan studi klub. Saya yakin Bapak Ibu juga pengalaman, punya pengetahuan yang kaitannya dengan irigasi dan drainase secara global secara umum begitu ya, dari berbagai macam perspektif ya. Ada teknologi, ada manajemen, ada sosial dan seterusnya ya, yang dari awal kita sampaikan gitu. Nah, untuk hari ini moderatornya Pak Liantono ya. Terima kasih Pak Liantono ya, sudah bersedia menjadi moderator pada pertemuan hari ini. Jadi meeting kita ini meeting yang santai begitu ya, tidak seperti seminar yang resmi ya. Kita sifatnya studi ya. Jadi masalah waktu presentasi saya kira juga tidak strict ya. Ya, yang penting kita punya waktu 2 jam ya, dari 9.30 sampai 11.30 begitu, kita atur saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita, tambahan pengetahuan ya, dan kita bisa saling mengenal ya, institusi kita, pengalaman kita ya. Mudah-mudahan bisa mempererat jalinan pertemanan, jalinan silaturahmi kita. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan nih Pak Liantono untuk memimpin acara hari ini ya. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Monggo Mas atau Pak Liantono untuk memimpin acara ini. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu anggota Study Club Irrigation and Drainage yang saya hormati. Saya langsung saja memulai
sharing session ya, sharing session untuk minggu ini, sharing session yang ke-25 untuk SCID yang akan diisi oleh Bu Yesi Yulia Putri dari PT Arup ya, dari PT Arup Indonesia, dan Bapak Dr. Muhammad Akita Chandra dari Teknik Pertanian ya, Departemen Teknik Pertanian Universitas Andalas. Jadi ini dari swasta satu, yang satu lagi dari perguruan tinggi. Ya seperti yang sudah disampaikan tadi, waktu sharing sessionnya kalau sampai jam 11.30, jadi masih ada waktu 1 jam 40 menit ya, 40 menit kurang. 1 jam 40 menit kurang. Jadi masing-masing nanti menyampaikan ya, sharing mengenai bidangnya yang ya sering diteliti gitu ya, yaitu untuk BSc mengenai engineering ya, desain gitu, desain dengan memperhatikan faktor air ya, karena air ini menjadi suatu constraint biasanya di dalam proyek-proyek pembangunan. Kemudian Pak Muhammad Akita Chandra ini bagaimana pengelolaan muka air ya, muka air dengan menggunakan model gitu ya, model komputer yaitu Rainmode yang dikembangkan oleh North Carolina ya, North Carolina State University, asalnya yang mengembangkan di sana. Oke, waktu terus berlalu, jadi saya langsung saja saya persilahkan. Yang pertama, kalau sesuai dengan flyernya ya, itu Bu Yesi Yulia Putri STMT ini ya. Bu Yesi, apakah sudah siap? Oke. Saya persilahkan Bu, waktunya fleksibel tadi, tapi sebaiknya mungkin maksimal 30 menit gitu supaya nanti ada sesi tanya jawabnya. Tapi kalau lebih sedikit nggak apa-apa, silakan Bu. Baik, Pak. Silakan. Ya. Mungkin sebentar. Sebentar, Pak. Sebentar, saya ada. Mohon maaf, Pak, sebentar. Ya. 5 menit. Perlu persiapan atau mau ditukar, Bu? Boleh. Perlu persiapan. Maaf Pak, ini tiba-tiba internet di ruangan ini agak kurang. Saya mau pindah ke belakang dulu. Mungkin bisa di switch? Di switch gitu dulu nggak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Kalau ya. Pak Agita gimana, siap Pak Agita? Masih di mute Pak? Ya insya Allah. Oke, ini trouble kendala internet. Jadi silakan Pak Agita untuk memulai yang pertama. Ini share ini ya? Ya, share screen Pak, langsung saja. Sudah itu ya? Sudah Pak, tinggal ditekan yang itu Pak, yang bawah. Slideshow-nya. Ya, sebelah slideshow. Slideshow-nya. Slideshow-nya Pak. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Tadi yang benar yang tadi Pak, itu yang paling kanan, yang kanan Pak. Slideshow. Atas itu ya boleh. Ya. Baik. Silakan Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertama ini kesempatan yang diberikan kepada saya.
Sudah lama saya ingin sebenarnya ingin menyampaikan tentang model Draymond ini supaya ya yang lain jadi tahu gitu ya, dan mungkin bisa dipakai, bisa membantu di dalam penelitian. Dan kebetulan saya memang disertasi saya memang berhubungan dengan model ini, dan saya dibimbing oleh yang membuat model ini, Dr. Skeks dari Carolina State University. Suara saya jelas nggak atau kurang keras? Terdengar Pak, terdengar dengan jelas. Jadi kalau nanti ada mungkin pertanyaan atau ingin lebih tahu lebih lanjut ya, saya silakan dihubungi saya ya. Insya Allah saya akan bantu. Sepertinya kalau di sini tidak banyak yang berminat gitu. Saya jadi apa gunanya gitu ya? Saya tahu tapi tidak ada yang kurang berminat gitu ya. Jadi makanya mudah-mudahan setelah tahu, katanya kan begitu, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi karena memang mungkin selama ini tidak banyak yang tahu ya. Mudah-mudahan dengan ini jadi lebih tahu dan bisa menyukainya dan ingin mencoba menggunakannya. Model ini sebenarnya sudah dipakai juga di UNSRI ya. Itu beberapa bimbingannya Pak Robi juga sudah menggunakan ini untuk penelitiannya. Jadi ini dibagi menjadi presentasi ini dibagi menjadi pendahuluan, kemudian prinsip kerja model, pengembangan model Draymond, ya, pemakaian Draymond, kemudian hambatan dalam pemakaian Draymond ini. Saya berusaha sesederhana mungkin, seringkas mungkin, semudah mungkin, jadi tidak banyak menggunakan persamaan-persamaan. Yang penting kan sebenarnya tahu prinsip kerjanya. Nah, di alam ini ya, ini yang menyebabkan pola iklim, kemudian karakteristik tanah di suatu tempat, di suatu lokasi, di suatu daerah. Ini yang menyebabkan banyak lahan yang menunjukkan kelebihan air ya, atau kekurangan air, kondisi air tanah. Khususnya ini untuk pertanian ya, karena memang lebih menekankan untuk drainase pertanian. Ini contohnya adalah lahan yang kelebihan air, mana air tergenang, dan inilah yang membutuhkan atau memerlukan drainase. Di sini mungkin tidak banyak orang memikirkan ini. Saya tidak tahu apakah karena memang tidak ada masalah dengan drainase atau apa gitu ya. Karena memang kita akan bertanam padi sawah ya, jadi memang justru butuh air banyak. Sedangkan untuk daerah pertanian, tanam untuk yang ditanam yang lain, jagung, kacang kedelai atau yang lain yang tidak membutuhkan air yang banyak atau tergenang, ini sebenarnya tergenang air yang banyak ini justru akan menghambat pertumbuhan, bahkan merusak pertumbuhan tanaman dan punya akibat lain. Nah, biasanya ini kalau di daerah lain itu terjadi di daerah pesisir, karena memang daerah yang dangkal, lapisan tanahnya, kemudian lapisan kedap airnya juga dangkal, ya. Sehingga apabila hujan itu membuat tanah ini tidak mudah untuk membuang air yang ada ketika hujan. Jadi lahan tergenang air ini karena Jadi lahan tergenang air ini biasanya karena internal drainase yang buruk. Ya.
Jadi tadi karena lapisan tanah atau lapisan dangkal di bawah itu yang menahan air itu, lapisan kedap airnya itu terlalu dangkal. Kemudian ini yang mengakibatkan muka air tanah tinggi atau muka air tanah dangkal. Nah, biasanya ini dilakukan drainase permukaan, tapi ini juga mungkin kurang membandai dan kurang bisa berfungsi karena ada hambatan-hambatan seperti outlet yang tempat pembuangan air yang susah mencari atau lebih tinggi. Nah, untuk itu dilakukanlah drainase. Jadi drainase adalah secara sederhana pembuangan kelebihan air dalam atau permukaan lahan dengan cara buatan atau untuk mencegah kerusakan pada tanaman. Jadi tujuannya adalah tadi mengurangi kelembapan tanah atau mengurangi kejenuhan tanah ya, yang dapat merusak tanaman. Ini yang kita kurangi sehingga ada rongga atau space di dalam tanah dan tanaman yang umumnya bisa bernapas dengan baik. Ini yang disebut dengan aerasi. Nah, ini bisa diterapkan di lahan gambut, lahan pesisir, lahan basah, lahan rawa, dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan parit. Ya, pada awalnya memang parit digunakan, kemudian juga bisa di negara-negara maju ini menggunakan pipa yang diberi lubang sekitarnya, ini yang ditanam di lahan pertanian. Ini adalah drainase yang berupa parit, ya. Jadi memang sengaja digali, ya, sehingga air bisa masuk di sini. Nah, ini kalau kita lihat drainase parit, ya. Jadi orang mengatakan bahwa parit itu adalah drainase permukaan. Itu tidak salah, tapi juga sebenarnya itu merupakan drainase bawah permukaan karena air itu dibuang melalui bawah permukaan ini. Jadi kalau ini muka air tanah, airnya itu kan mengalir ke parit ini di bawah permukaan. Jadi sebenarnya bisa juga dikatakan bahwa untuk parit ini air bisa didrainase lewat permukaan dari sini, bisa juga di bawah permukaan. Jadi ini parit, biasanya parit dengan parit dua buah ini, ya, di antara parit inilah air yang ada dibuang ke parit. Kemudian ini drainase bawah permukaan yang menggunakan pipa. Di bawah tanah ini ada pipa, jadi pipa ini berdiri berlubang kecil, kemudian air masuk ke situ, kemudian mengalir di ujung ini, keluar di ujung ini ditampung di parit yang lebih besar. Ini yang dibuang ke outlet atau dibuang ke tempat lain, sehingga air yang ada kelebihan air di sini bisa mengalir ke parit. Jadi sebenarnya prinsipnya hampir sama, kita menggunakan parit atau menggunakan pipa drainase ini, ya. Itu saja dengan beberapa keuntungan, kelebihan dan kekurangannya. Ya. Ini untuk pipa drainase, ini pipanya 2. Jadi biasanya untuk menunjukkan drainase ini memang di antara 2 saluran, ya. Saluran terbuka parit ataupun saluran pipa. Jadi ini muka air tanahnya. Jadi biasanya muka air tanah paling tinggi ada di antara 2 pipa atau 2 saluran ini. Ini kalau kita lihat di dalam tanah seperti ini. Jadi di muka air tanah, jadi muka air tanah itu cenderung untuk berbentuk elips seperti ini. Kemudian ini tanah jenuh. Jadi jenuh biasanya ada di bawah pipa. Nah, pada awalnya memang orang mengembangkan drainase, ya, untuk
mengurangi atau membuang kelebihan air yang ada di lahan. Jadi kalau kita lihat prinsipnya itu seperti ini. Ini yang biasa disebut dengan drainase konvensional atau conventional drainage atau free drainage. Jadi drainase di sini bebas, ya. Selagi ada air di lahan atau jenuh di lahan ini air akan mengalir di sini. Karena di bawah sini airnya lebih rendah, ya, potensialnya lebih rendah sehingga air akan mengalir ke sini, ke parit ini. Jadi ini kalau kita buat ini mungkin saluran cacing kalau di atau saluran parter atau pipa, ya, ini yang menuju ke parit penampung itu dibuang. Jadi tidak ada hambatan sehingga drainase akan berlangsung terus selagi ada air di bawah ini. Jadi air di bawah di parit ini ada di bawah dari saluran. Ya. Nah, kemudian mereka para ahli menyadari bahwa keadaan seperti ini tidak selalu diperlukan, ya, keadaan yang kering, ya, atau tanpa air ini, ya. Karena pada saat lain tanaman butuh air, ya. Kalau ini di drainase terus ini kering, ya, maka tanaman yang ada di atas ini akan kekurangan air, ya. Mungkin setelah lama kemarau, ya, itu habis. Nah, untuk itu dilakukanlah apa yang disebut dengan drainase terkendali atau control drainage. Jadi ketika air keluar dari pipa, ya, saluran cacing atau saluran parter ini menuju ke saluran yang lebih besar, parit, maka air ini ditutup, ditahan. Jadi air tidak langsung terbuang, tetapi ditahan di sini. Sehingga ketika tanaman membutuhkan air, ya, air itu masih ada di profil tanah. Ini bisa diambil oleh tanaman. Ini yang kita sebut dengan drainase terkendali atau control drainage. Jadi biasanya di ujung dari saluran yang lebih besar, ini diberi papan penutup atau penahan atau pintu air, sehingga air tertahan di sini. Kita lihat di sini bahwa muka air tanah itu menjadi berbeda bentuknya. Kalau di sini muka air tanah ini ada di dekat saluran paling rendah, tapi justru di dalam kontrol drainase ini justru muka air tanah paling tinggi justru di pipa atau di saluran. Jadi ini yang saya katakan tadi, umumnya terjadi masalah drainase, masalah kelebihan air itu adalah karena lapisan impermeable layer, ya, yang dangkal ini. Nah, ini biasanya ada di daerah-daerah pesisir atau daerah yang dekat ke pantai. Nah, lebih lanjut, kadang-kadang kita tidak habis. Nah, ini air yang kita tahan ini di dalam kontrol drainase ini habis karena sudah diambil oleh tanaman, kemudian juga karena evapotranspirasi dan hujan lama tidak terjadi. Maka padahal kita masih membutuhkan air, sehingga kita lakukan apa yang disebut dengan subirigasi. Subirigasi atau irigasi bawah permukaan. Jadi di dalam parit besar penampung dari saluran kecil atau saluran cacing ini justru dipompakan air, sehingga air di sini lebih tinggi di parit utama ini, di parit yang lebih besar ini lebih tinggi daripada di lahan, sehingga air akan bergerak dari parit ke lahan melalui pipa drainase atau melalui saluran cacing kecil. Jadi ini bentuknya. Nah, sekarang kita coba lihat drain mount, ya. Jadi drain mount ini mensimulasikan keadaan yang ada di suatu lahan
yang ada sistem drainasenya. Ya, jadi seperti ini, ada pipa, drainase, kemudian inilah yang disimulasikan. Jadi kita meniru apa yang terjadi di lahan dengan membuatnya menjadi model komputer. Jadi kalau kita lihat di lahan akan terjadi seperti ini, ya. Ada curah hujan, kemudian ada evapotranspirasi, kemudian di sini ada depression storage, permukaan. Kalau permukaan depression storage ini terisi, baru dia akan jadi limpasan. Kemudian sebagian air ini dari hujan akan masuk dalam tanah melewati infiltrasi. Inilah yang mengisi muka air tanah. Inilah yang membuat muka air tanah meningkat. Nah, dengan adanya sistem drainase, maka air akan bergerak ya, dari tengah lahan ini, di antara dua pipa drainase ini ke pipa drainase. Inilah yang membuat muka tanah turun. Itu pada waktu terjadi drainase, ketika muka tanah tinggi atau dangkal dari permukaan. Nah, sebaliknya ketika kita melakukan subirigasi, maka muka air tanah di sini akan cekung di tengah. Ini perbedaan muka air tanah, bentuk muka air tanah. Jadi di pipa, di antara pipa ini muka air tanah tinggi. Ini yang ada adalah tinggi muka air yang ada di parit penampung saluran cacing. Nah, ketika kita merancang, ya yang kita rancang adalah ini sebenarnya, di mana kita meletakkan pipa drainase ini, ya, pada kedalaman berapa, kemudian kita mau buat jenis apa, kemudian jarak ini yang paling penting. Jadi ketika kita merancang sistem drainase, ya kita sebenarnya menentukan ini, jarak ini, jarak mana yang paling tepat, mana yang paling baik. Mana yang paling menguntungkan. Ini tadi contoh dari drainase terkendali. Jadi di ujung dari saluran yang lebih besar, penampung saluran cacing atau saluran pipa, ini ada pintu air untuk penahannya. Dan sinilah dikendalikan seberapa tinggi air yang kita butuhkan atau kita perlukan. Kalau di dalam drain mode kita sebutnya weir setting, atau kita men-setting, mendudukkan posisi weir atau penutupnya atau sekat. Nah, prinsip kerja dari drain mode ya itu adalah melakukan perhitungan-perhitungan sebenarnya ya, di dalam komputer sendiri, di dalam sesinya. Jadi inilah kita hitung. Kita hitung kalau ada curah hujan, kemudian air ini akan mengisi surface storage. Ya. Kemudian apabila penuh, ya, sebagian air akan masuk infiltrasi. Kemudian sebagian lagi apabila laju infiltrasi sudah terpenuhi atau kapasitas infiltrasi terpenuhi, maka dia akan menjadi limpasan. Jadi laju limpasan terjadi karena laju curah hujan lebih besar daripada laju infiltrasi atau kapasitas infiltrasi. Kemudian di dalam profil tanah sendiri terjadi air mengalir dari tengah atau dari di antara pipa atau saluran ini ke pipa atau ke saluran. Inilah kita hitung setiap saat. Jadi secara tiap hari kita hitung. Kemudian satu lagi adalah evapotranspirasi yang perlu kita hitung juga. Jadi kita lihat di sini keadaan tanah, keadaan air tanah di dalam profil tanah ini. Kondisi air tanah di dalam profil tanah ini. Air tanah, kondisi air tanah akan berkurang apabila ada evapotranspirasi. Kemudian apabila ada aliran drainase ke saluran.
Ini yang kita hitung. Jadi setiap hari kita hitung. Nah, secara ini, secara sederhana, saya menggambarkan di dalam model drain mode sendiri, yang pertama memang yang dihitung itu atau yang diperhatikan itu adalah masalah hidrologi. Walaupun nanti aplikasinya bisa banyak ya untuk setelah hidrologi ini diketahui. Yang kita hitung adalah evapotranspirasi, kemudian infiltrasi, limpasan, ya, drainase, kemudian subirigasi. Ini semuanya kita hitung ya, dengan menggunakan persama-persama yang sudah dikembangkan oleh ahli-ahli. Nah, model ini dijalankan atau yang membuat model ini berjalan atau hidup atau jadi drive-nya ini adalah curah hujan dan temperatur maksimum minimum. Jadi temperatur maksimum minimum ini adalah untuk menghitung evapotranspirasi, karena ini mungkin yang paling sederhana, yang paling mudah untuk menjalankan model. Ya, kita menggunakan metode tone weight untuk menghitung PET-nya, evapotranspirasinya. Kemudian kalau ada hujan, ya ini yang kita berikan, kita masukkan sini sebagai input. Nah, di dalam model ini menghitung, nah, kita perlu parameter-parameter ini. Karakteristik air tanah. Jadi volume drain, drainase, volume drainase, kemudian maksimum upward flux atau air, maksimum air yang bisa naik ke atas. Ya. Ini biasanya adalah konduktivitas aliran yang unsaturated atau aliran tak jenuh ke atas karena proses evapotranspirasi ini. Kemudian parameter infiltrasi untuk menentukan kapasitas infiltrasi, dan kemudian juga diperlukan konduktivitas hidrolik dari tanah. Jadi ini adalah ada yang lateral, yang sifatnya horizontal, kemudian ada yang perlu juga saturan konduktivitas hidrolik jenuh, kemudian juga yang tak jenuh. Ini juga diperlukan. Nah, volume drain ini adalah seberapa banyak volume air untuk menurunkan muka air tanah. Karena ini kan tidak air saja di dalam tanah ini, tapi justru air itu justru sedikit. Dengan muka air tanah naik atau turun, itu sebenarnya dibutuhkan air yang lebih sedikit ya daripada kalau kita punya seperti kolam misalnya, yang hanya isinya air saja. Nah, di sini kemudian kita juga perlu rancangan sistem. Ya. Di sinilah kita masukkan di sini inputnya. Jadi ini dicoba ya, kita coba misalnya kita menentukan kedalaman pipa drainase tertentu, kemudian jaraknya sudah ditentukan, kemudian ini setting pintu airnya. Ya. Dari sinilah kita nanti inilah yang disimulasikan. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi air tanah setiap hari. Ya. Dari kondisi air tanah ini nanti kita bisa menentukan berapa kedalaman muka air tanah. Ya. Jadi intinya ini sebenarnya. Output yang utama itu adalah kedalaman muka air tanah yang berubah-ubah setiap hari. Ya. Kalau dia ada evapotranspirasi, maka dia akan turun muka air tanahnya. Kalau dia ada drainase, maka muka air tanah akan turun. Tapi apabila ada infiltrasi karena hujan, ya, maka muka air tanah akan naik lagi. Kemudian apabila ada subirigasi, muka air tanah akan naik lagi. Ya.
begitu seterusnya. Jadi inilah disimulasikan, inilah kita lihat hari demi hari, tahunan. Jadi intinya di sini model ini yang kita simulasikan itu adalah bagaimana muka air tanah yang berubah-ubah setiap hari, ya, dengan adanya setting, ya, sistem drainase atau sistem muka air tanah, pengatur muka air tanah ataupun parameter lainnya. Jadi ini tergantung dari curah hujan. Jadi daerah, ya, daerah yang berbeda curah hujannya akan berbeda hasilnya. Daerah yang berbeda bagaimana temperatur maksimum minimumnya sehingga mempengaruhi evapotranspirasi. Kemudian tanahnya, ya, jenis tanah inilah yang ditunjukkan oleh karakter ini, input dari sini, parameter ini. Nah, dari kondisi air tanah atau kedalaman muka air tanah, nah inilah makanya bisa dihitung. Ya. Apa pengaruhnya? Jadi tadi kita lihat bahwa keadaan tanah yang kelebihan air ataupun kekurangan air, ya, defisit, ini akan memberikan pengaruh terhadap tanaman, pertumbuhan tanaman, bahkan hasil dari tanaman, hasil crop. Kalau tanah kelebihan air atau ini akan mengalami stres basah. Ya. Ini dihitung juga. Kemudian apabila dia mengalami kekeringan, ya, karena mungkin kemarau yang panjang, evapotranspirasi yang tinggi, ya, tidak ada hujan, ya, ini juga akhirnya mengalami kekeringan. Nah, di negara-negara subtropis, ya, mereka kan punya 4 musim, ya, jadi mereka punya waktu yang terbatas untuk musim tanam itu, karena dibatasi oleh musim dingin, sehingga tidak bisa sepenuhnya bertanam karena akan merusak, akan tidak percuma bertanam di lahan karena akan dipengaruhi tanaman. Nah, jadi mulainya mereka menghitung ini adalah karena ada pengaruh, ya. Kalau di suatu lahan pertanian, ya, mereka mengalami air tergenang, maka akan terjadi penundaan, ya, pengerjaan lahan. Mereka akan tertunda misalnya untuk bertraktor, ya, mengolah lahan, ya, kemudian bertanam jadi tertunda. Nah, ini yang dihitung. Jadi kalau muka air tanah masih dangkal, ya, berarti atau masih tergenang, ini berarti alat-alat mesin traktor, ya, ini tidak bisa bekerja, ya, sehingga terjadilah penundaan penanaman tanaman. Dan tadi juga karena mereka dibatasi oleh musim dingin ketika bertanam, ya mereka juga akan panennya jadi terganggu. Waktu panen jadi terganggu. Mungkin terpaksa lebih awal atau dirusak oleh musim dingin, ya, sehingga terjadi. Nah, ini semua, ya, berakibat kepada terpengaruhnya produktivitas tanaman, ya, produksi tanaman atau hasil relatif dari tanaman yang ditanam. Bisa jagung, bisa kedelai, bisa gandum, semuanya ini bisa dicobakan. Jadi hasil simulasi berikutnya adalah menunjukkan bagaimana hasil ini terpengaruh, ya, oleh karena kondisi air tanah yang ada di lahan atau kedalaman muka air tanah yang ada di lahan. Jadi stres karena air tergenang, karena lahan basah, ya, ini bisa membuat tanaman stres. Ya. Jadi mereka sudah meneliti bagaimana pengaruh stres, bagaimana pengaruh kedalaman muka air tanah ini terhadap pertumbuhan tanaman atau pertumbuhan hasil tanaman. Ya. Mereka sudah membuat semacam regresi, ya, melihat hubungan antara SEW 30, artinya
penjumlahan hari basah ya dengan kedalaman di atas 30 cm. Ini yang dihitung ya, kemudian mereka cari regresinya dengan produksi tanaman atau produksi hasil tanaman. Kemudian mereka juga sudah melihat bagaimana pengaruh dari kekeringan. Ya. Kekeringan. Ini juga dilihat. Sehingga mereka bisa menghitung dengan adanya air tergenang sekian waktu, sekian lama, kedalamannya sekian, maka hasil akan berkurang sekian persen. Begitu juga dengan kering ini. Ya. Karena kekeringan yang panjang, ya, maka ini mempengaruhi hasil berkurang sekian persen. Ya. Kemudian karena penanaman tertunda, maka akan berkurang hasilnya sekian persen. Ini dihitung. Kemudian akan dihitung keseluruhan ini. Jadi ketiga faktor ini, atau mungkin ada faktor lain, ini dihitung bagaimana hasil prediksi hasil dari tanaman itu secara keseluruhan. Nah, inilah yang dihitung setiap tahun. Nah, kita menjalankan simulasi dengan model Draymond ini biasanya 10, 15 tahun, ya, mungkin 20 tahun. Sehingga kita bisa melihat pengaruh jangka panjang dari keadaan atau kondisi tanah atau kedalaman muka tanah ini terhadap hasil. Jadi ini pertama yang sehingga ini bisa ditunjukkan nanti dengan kombinasi rancangan sistem yang ada, ya, bagaimana jarak pipa drainase, bagaimana kedalaman pipa drainase, ini kita bisa melihat ya mana rancangan yang paling menghasilkan hasil yang paling baik misalnya, atau hasil yang paling tinggi, di mana stres basah, stres tergenang, air tergenang ini lebih sedikit, kemudian stres kering juga lebih sedikit, ya. Inilah yang kita kombinasikan, ya. Jadi rancangan sistem ini sehingga kita bisa memilih nanti dari 10 tahun, 20 tahun itu nanti kita lihat rata-ratanya. Mana yang paling menguntungkan. Inilah yang kita sebut dengan bagaimana kita menggunakan Draymond ini untuk perancangan sistem pengaturan muka tanah. Jadi di sini juga kita bisa melihat bagaimana kita menentukan kapan kita melakukan subirigasi, kapan kita melakukan drainase terkendali, kapan kita melakukan drainase saja atau drainase bebas. Ini kita lihat nanti di sini. Nah, model Draymond ini sudah dikembangkan cukup lama, ini sudah dari tahun 70-an kalau tidak salah. Jadi ketika itu masih menggunakan program Fortran, ya. Ya, kita tentu yang sudah tua-tua tahu tuh bagaimana Fortran, yang sekarang tidak lagi dipakai. Ya. Jadi sekarang sudah dikembangkan untuk Draymond S. Ya. Draymond S ini untuk mensimulasikan bagaimana keadaan di lahan kering, bukan lahan kering ya, mungkin lahan arid atau salinitas. Jadi S ini adalah salinitas atau pengaraman, biasanya dipakai di daerah-daerah arid. Karena ketika orang melakukan irigasi, ini akan terjadi salinitas yang tinggi di daerah perakaran biasanya. Nah, kita mensimulasikan ini. Jadi biasanya di daerah Mesir, mungkin India, ini bisa dipakai. Kemudian ada juga Draymond yang untuk melihat bagaimana muka air tanah, bagaimana pengaruh muka atau simulasi muka tanah terhadap nitrogen, pergerakan atau perpindahan nitrogen di dalam permukaan tanah. Jadi
sehingga kita bisa nanti memilih apa tindakan yang kita lakukan atau tindakan pengelolaan muka tanah yang kita perlukan untuk mengatur nitrogen ini. Ya, ini ada Drainmont N, nitrogen, Drainmont N2, ini yang kedua, ini lebih baru. Kemudian juga Drainmont ini bisa digabungkan dengan model lain seperti CRIMS. Ini untuk melihat bagaimana kualitas air di permukaan atau air permukaan. Ada lagi Drainmont untuk melihat atau mengevaluasi wetland, lahan basah. Kemudian ada juga ini Drainmont yang dikembangkan untuk bisa menggunakan data GIS. Jadi memakai sistem GIS ini yang dikembangkan. Nah, biasanya hambatan yang mungkin bisa kita hadapi ketika kita menggunakan Drainmont ini, khususnya di Indonesia ya. Jadi di dalam menjalankan model Drainmont, simulasi Drainmont ini, kita perlu data curah hujan. Nah, data curah hujan yang dipakai itu biasanya adalah data curah hujan jam-jaman. Nah, kita di Indonesia ini kadang-kadang agak sulit mendapatkan data curah hujan jam-jaman ini. Apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Ada cara, ya, jadi mereka juga sudah menyediakan cara bagaimana memecah curah hujan harian ini menjadi jam-jaman yang mungkin bisa mendekati hasil yang baik, ya, walaupun tidak sama dengan penggunaan curah hujan jam-jaman. Kemudian data properti hidrolik, ya. Ini yang susah mungkin. Jadi untuk mendapatkan data konduktivitas hidrolik tanah untuk kondisi satur jenuh dan kondisi tak jenuh. Ini perlu kerjaan lab yang besar, yang banyak. Kemudian karakteristik air tanah, soil water karakteristik untuk mengukur, untuk menghitung volume drain, ya, drainase, volume drainase. Kemudian yang lebih menyulitkan lagi, di suatu lahan itu kita biasanya memang variabilitas dari properti hidrolik ini sangat besar, baik secara vertikal, yang menurut kedalaman, ya, kedalaman berbeda itu akan memiliki properti hidrolik berbeda, dan juga secara horizontal. Di satu lahan, misalnya 1 hektar, itu bisa kita punya nilai konduktivitas hidrolik yang berbeda-beda. Sehingga mungkin bisa dibuat atau pengukuran yang lebih banyak. Nah, aplikasi dari Drainmont tadi sudah saya katakan bahwa pertama memang digunakan untuk merancang sistem water table management ini. Jadi di sini memang yang kita atur, yang kita tentukan itu adalah muka air tanah. Jadi kalau yang biasa kita dengar adalah water management, ya memang diatur airnya. Tapi yang di sini yang diatur itu adalah muka air tanah. Pertama, memang dipakai untuk lahan pertanian. Jadi untuk lahan pertanian kita bisa memilih, ya. Nanti kita bisa menentukan mana rancangan yang paling ekonomis mungkin, ya, paling menguntungkan, paling baik. Kemudian ini juga bisa dipakai untuk lahan gambut. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan oleh, ya, mudah-mudahan sebentar lagi jangan lagi kita dihebohkan oleh ini kebakaran hutan gambut, ya, lahan gambut. Ini sebenarnya kan tergantung dari rancangan sistem drainasenya. Jadi kebanyakan lahan gambut ini terbakar karena overdrain, drainase yang berlebihan. Nah, ini yang kita cegah. Itu dengan melakukan rancangan dengan Drainmont. Jadi saya kira ini jadi betul-betul bisa menyesuaikan dengan keadaan lokasi di lahan, ya.
di suatu tempat ya, bisa berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Untuk lahan, semua lahan parit drainasenya harus berjarak sekian, tidak mesti seperti itu. Jadi ini memang site spesifik. Kemudian itu dua saya kira yang mungkin bisa kita coba. Ini yang saya kira yang sangat dibutuhkan ini. Bagaimana memilih rancangan yang paling atau jarak pipa atau jarak drainase atau parit drainase di lahan gambut yang paling sesuai dengan keadaan lahan itu. Sehingga tidak terjadi drainase berlebihan atau overdrain, tetapi juga tidak tahan itu juga cukup kering, ya. Masih ada aerasinya. Kemudian ini juga bisa dipakai untuk evaluasi perubahan iklim. Jadi bagaimana betul pengaruh perubahan iklim ini terhadap tata pengelolaan air kita. 10 tahun, 20 tahun yang lalu mungkin berbeda dengan sekarang ini. Dulu mungkin pipa atau saluran drainase yang berjarak 20 meter misalnya, itu cukup memadai. Tapi mungkin sekarang untuk keadaan karena iklim yang berubah, mungkin tidak tepat lagi. Nah, ini yang perlu bisa kita evaluasi. Jadi apa tindakan kita menghadapi perubahan iklim ini dengan sistem water table management-nya. Kemudian kita juga bisa melihat mengevaluasi, karena salah satu yang juga menjadi perhatian kita akhir-akhir ini adalah masalah lingkungan, masalah kualitas air buangan. Nah, ini kita bisa evaluasi juga dengan drain mode ini. Jadi kenapa ada terjadi orang melihat, peneliti di Amerika melihat bahwa drainase terkendali itu selain untuk mengkonserv atau menyimpan air, menyediakan air untuk di musim kering, ya, itu juga menahan laju penguraian nitrogen, ya, atau pembuangan nitrogen ke air atau ke sungai. Jadi dengan adanya drainase terkendali, ini justru dikurangi aliran nitrogen ke sungai. Ini bisa kita simulasikan, kita lihat nanti. Nah, jadi sekali lagi di dalam perancang sistem water table management ini, ya kita mau lihat macam drainasenya, kita menggunakan parit kah atau menggunakan pipa, ya. Kemudian menentukan kedalaman saluran atau pipa ini, ya, dari permukaan tanah, ya, karena ini berpengaruh. Kemudian jarak antara saluran atau jarak antar pipa. Semakin dekat pipa berarti semakin intensif drainase. Semakin jauh jarak pipa, ini semakin tidak intensif drainase. Ini yang kita sesuaikan nanti di lapangan, di lahan. Jadi sesuai dengan lokasi, sesuai dengan tempat, sesuai dengan iklim di tempat tersebut. Kemudian juga kita menentukan dimensi dari saluran. Ini juga bisa dilakukan. Saya kira itu saja yang bisa saya sajikan. Saya sangat senang sekali kalau memang ada yang mau menanyakan, silakan hubungi saya di sini. Jadi saya betul-betul sangat senang kalau memang ada yang ingin tahu, ya. Saya hanya merasa sayangnya gitu ya, saya punya pengetahuan tapi untuk berbagi ini kok tidak susah gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kalau ada yang mungkin tidak tepat tepatnya tidak sampaikan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agita. Untuk sesi tanya jawabnya mungkin nanti disatukan saja. Jadi ini sesi berbagi dulu. Saya undang Bu Yesi, sudah siap? Ya Pak Lianto, mohon maaf sebelumnya. Ya, silakan Bu. Bagus ya. Saya mohon izin screen ya. Bisa ditutup screen Pak. Sudah gimana tutupnya? Stop screen. Stop itu.
di stop share screen. Stop share ya. 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 Baik, Pak. Makasih. Sudah tampil ya, Pak ya? Nggak tertutup ya tampilannya? Tapi itu tampilannya double diganti di display settingnya. Display settingnya benar di situ. Sudah ya, Pak ya? Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Husnul, Prof Budi dan Prof Eko dan SCID khususnya karena sudah mempersilahkan saya untuk bisa berbagi sharing knowledge ya pada hari ini. Dan terima kasih juga ke Pak Lianto untuk memoderasi kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Yes Yulia Putri. Saya dari PT Arup Indonesia. Mungkin beberapa belum tahu ya PT Arup ini bergerak di bidang apa. Mungkin sekilas saya berikan pendahuluan terkait PT Arup Indonesia. Jadi Arup adalah konsultan yang memiliki multidisiplin keilmuan dalam pelayanannya. Itu ada arsitek, ada teknis dan juga teknis dan perencanaan, manajemen proyek, konsultasi dan juga lingkungan. Headquarter kami ada di London. Kemudian sebetulnya untuk di Indonesia ini sudah mulai bekerja dari tahun 1970, namun kita hanya sebagai representative company waktu itu. Saya juga belum lahir gitu. Namun pada tahun 1998 harus mundur karena ada terkait politik dan lain-lain, dan sekarang kami sudah kembali lagi ke Jakarta gitu untuk melayani beberapa pekerjaan teknis. Itu jadi boleh dilihat dari sedikit mapping yang kita coba tampilkan gitu di Asia Tenggara itu kami ada 10 kantor cabang, kemudian kami sudah secara akumulasi untuk Asia Tenggara sendiri sudah 50 tahun pengalamannya secara keseluruhan. Kemudian berbicara terkait prioritas kami di Indonesia itu sendiri, selain pengembangan kota, mobilitas melalui perencanaan transportasi dan juga properti, bidang keairan menjadi salah satu tujuan utama dalam pengembangan gitu ya. Jadi bukan saja karena sumbernya yang begitu melimpah, tapi tren dari perencanaan di Indonesia sendiri sekarang sudah mulai meningkat gitu ya, karena kesadaran akan perlunya integrasi, perencanaan yang terintegrasi, kemudian dari seluruh bidang keairan, kemudian bagaimana kita mencoba mengatasi dan memitigasi kebencanaan, serta bagaimana kita mencari solusi untuk pemenuhan kebutuhan dasar terkait air bersih itu sendiri, dan bagaimana kita bisa mencapai sanitasi yang layak gitu. Pada kesempatan kali ini ada 4 konten utama yang saya coba paparkan. Jadi ada water development content, kemudian bagaimana kita merencanakan integrasi dan resilience terhadap perencanaan di bidang keairan. Kemudian kami juga mau sedikit menginformasikan terkait pendekatan ketahanan kota terhadap air yang telah kami kembangkan di beberapa kota di South Africa dan juga Amerika. Kemudian beberapa proyek implementasi yang sudah kami lakukan. Baik, untuk chapter pertama terkait komponen yang membangun bidang keairan. Jadi kami juga mengidentifikasi peran serta penting dalam komponen pengembangan sektor air gitu ya. Jadi ada beberapa intervensi dari bidang tangkapan air, kemudian ada 8 komponen lainnya gitu ya. 7 komponen lainnya gitu terkait pantai sebagai batas hilir, kemudian sungai sebagai badan airnya, kemudian perencanaan perkotaan sebagai media untuk mengimplementasikan ide untuk mengkolaborasikannya, kemudian infrastruktur yang memiliki ketahanan dan potensi terhadap potensi-potensi yang tidak memiliki uncertain gitu ya, tidak memiliki ketentuan akibat perubahan iklim bencana. Kemudian retrofit
atau regenerasi perkotaan yang berarti peremajaan dan peningkatan perencanaan tata kota, kemudian infrastruktur yang berbasis kondisi natural yang biasa disebut green infrastructure, dan kemudian ada bangunan dan juga ruang publik, dan tentu yang paling terakhir yang paling penting adalah sumber daya airnya itu sendiri gitu. Jadi kita coba breakdown-kan beberapa komponen dari pengembangan dari bidang keairan itu. Yang pertama terkait muara atau garis pantai gitu ya. Kita mengidentifikasi bahwa tantangan terkait kenaikan muka air laut, kemudian pendangkalan, serta banjir di muara, kemudian intervensi dari struktur bangunan pengaman pantai yang masif itu menjadi isu yang berkembang gitu sekarang gitu ya, terkait dampaknya terhadap lingkungan, kemudian bagaimana kita mencari potensi alternatif lain untuk bisa dilakukan. Nah, dari situ kami melihat pendekatan yang kita coba arahkan terkait perencanaan yang berkelanjutan itu seperti apa gitu ya. Jadi untuk beberapa contoh, misalnya untuk master plan di Pantai Preston gitu di Australia, itu kita coba mengadaptasikan framework sustainability dengan coba juga memasukkan sektor ekonomi sebagai salah satu komponen yang akan dikembangkannya gitu ya, dalam hal pembangunan pengaman pantainya. Kemudian untuk di Bay Area di California, kita melakukan sistem peramalan untuk kenaikan muka air laut, dan kita coba merencanakan secara terpadu dengan tim urban planner untuk master plan yang berkelanjutan hingga tahun 2050. Jadi itu beberapa implementasi terkait perencanaan di garis pantai atau muara yang kami coba arahkan pendekatannya. Kemudian terkait komponen kedua ini terkait badan air dan juga sungai gitu, kita memahami bahwa ada bahaya dan juga keuntungan gitu ya yang diidentifikasi dari perencanaan tata guna lahannya gitu, dan kita sadar bahwa tata guna lahan memiliki andil yang besar dalam komponen ini gitu, sehingga untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air serta menciptakan ekosistem dan habitat yang baru itu menjadi salah satu nilai tambah lainnya ketika kita mengimplementasikan sistem yang sustainable gitu, atau sistem yang perencanaan yang sensitif dengan bidang keairan. Salah satu contohnya di Leeds Canal ini, salah satunya di Leeds Canal ini dulunya dia terdampak gitu ya oleh kondisi ekstrim banjir pada tahun 2007 kalau saya tidak salah. Kemudian urban planner dan juga para hidrolik dan hidrologi engineer bekerja sama untuk menciptakan bagaimana komponen-komponen grey green infrastructure dan juga intervensi dengan urban planner ini bisa menciptakan bahwa pada kondisi ekstrim sekalipun nanti Leeds Canal ini tidak akan memberikan dampak signifikan untuk daerah sekitarnya gitu ya. Dan itu sekarang sudah tampak seperti gambar yang saya seperti gambar berikut, dan sebagai nilai tambahnya itu sekarang pada musim-musim tertentu itu salmon lewat, ikan salmon itu bisa migrasi gitu ya ke sini karena pengaruh memang kualitas airnya baik, kemudian ekosistem dari kanal Leeds-nya sendiri mendukung untuk habitat itu berkembang gitu dan berkelanjutan gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian untuk contoh lainnya itu ada Upper Riba di Poland gitu ya, itu kita coba merestorasi sungainya. Jadi Upper Riba ini punya masalah terkait degradasi dan erosi di hulunya gitu. Jadi apa yang coba kita proposkan itu yang pertama adalah dengan menurunkan muka air di beberapa titik dam gitu ya. Kemudian kita menyimpan beberapa diidentifikasi sebagai boulder-boulder besar untuk memecah aliran airnya sehingga dan bisa memprevensi potensi erosi juga gitu. Kemudian di beberapa titik ada kita buat ini juga koordinasi dengan tim landscaping
landscaping gitu ya, terkait fitur-fitur air terjun natural gitu, yang mana itu memberikan nilai tambah untuk mengurangi potensi erosi yang akhirnya mendegradasi sungai Apariba ini. Gitu ya. Selanjutnya terkait perencanaan perkotaan gitu ya. Ini diidentifikasi sebagai komponen ketiga yang terpenting dalam pengembangan bidang keairan gitu. Berbicara tentang perencanaan tata kotanya gitu ya, dilihat dari skala yang regional dan skala kecilnya terkait pemukiman, perencanaan penggunaan tata lahan ini memiliki sensitivitas terhadap air gitu ya. Jadi ini menjadi bisa dijadikan framework yang menarik juga untuk kita, bagaimana kita mampu melihat efektivitas terhadap siklus pengelolaan air, kemudian kita melihat pengaruh dari sisi lingkungannya sendiri terhadap sistem perkotaannya. Salah satunya yang sudah kita coba implementasikan ini di Hangzhou Wetland di Cina, itu kita menunjukkan bahwa korporasi antara seluruh aspek bidang-bidang tadi ya, urban planner, engineering gitu ya, disampaikan dan memberikan benefit yang baik gitu terkait purifikasi secara natural, biodiversity dan juga peningkatan habitat setempat gitu. Jadi itu adalah multi benefit lain yang kita dapatkan dari integrasi. Kemudian komponen keempat itu adalah infrastruktur yang memiliki ketahanan gitu ya. Infrastruktur yang memiliki ketahanan berarti kan merencanakan dan merancang sebuah infrastruktur untuk mampu mengakomodasi kondisi ekstrim gitu di masa yang akan datang gitu, terkait perubahan iklim, terkait bagaimana kita beradaptasi dengan pengelolaan dan tantangan pelayanan yang berhubungan dengan urbanisasi dan juga peningkatan populasi yang signifikan gitu ya. Jadi itu menjadi komponen yang kami anggap penting juga gitu ya. Jadi salah satunya kita sudah implementasikan untuk rehabilitasi waduk di Waduk Yuli di UK, ini gambarnya yang ini. Itu dia terdampak oleh banjir besar pada tahun sekitar 2014-an gitu, dan beberapa embankment dari dam ini akhirnya failure gitu ya, dan kami diminta untuk memberikan rekomendasi perbaikannya juga untuk bisa meyakinkan bahwa untuk kondisi ekstrim sekalipun embankment dari dam ini akan tidak akan berdampak untuk atau menimbulkan bencana untuk daerah sekitar gitu. Kemudian ada studi lainnya terkait peningkatan ketahanan di India, di kota Gorakhpur gitu ya. Jadi kita melihat dampak climate change gitu dengan membangun banyak tampungan air di rawa, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan air hujan gitu sebagai sumber yang dianggap signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga sekitar gitu. Jadi itu terkait infrastruktur yang memiliki ketahanannya. Kemudian komponen kelima itu terkait urban retrofit gitu ya. Jadi ini masih bersinggungan dengan perencanaan perkotaan. Renovasi dan perbaikan perkotaan itu menjadi salah satu yang salah satu permasalahan yang dihadapi oleh semua pihak gitu ya, baik stakeholder ataupun otoritas terkait yang berwenang gitu. Bagaimana kita meningkatkan pelayanannya gitu. Jadi kami melihat bahwa kolaborasi penghijauan, kemudian pekerjaan lanskap itu bisa bertransformasi gitu menjadi perencanaan yang berbasis kealaman atau lingkungan gitu, dengan membangun semacam, misalnya ini salah satu di UK di Cardiff, ini kita bangun rainwater garden gitu di sepanjang median jalan, kemudian ada swell di tengah-tengah daerah development gitu ya. Ini ada di Melbourne gitu. Ini sebenarnya pada saat kondisi normal itu hanya pekerjaan landscaping gitu ya, permainan tiren lapangan gitu. Tapi ketika kondisi ekstrim dia mampu untuk menerima air limpasan permukaan yang terdevelop dari kawasan pengembangan.
Itu kemudian terkait green infrastructure itu menjadi komponen keenam yang kita coba identifikasi. Kita memahami bahwa perencanaan air sekarang itu diarahkan untuk dapat senatural mungkin, karena kami meyakini bahwa pada dasarnya kondisi natural lah yang mampu beradaptasi dengan baik. Namun hal itu tentu saja tidak mengurangi dari fungsional dan juga pengembangannya gitu, karena tentu saja proses perencanaan dari sebuah kawasan baru ataupun kita mau merestorasi kawasan yang sudah ada, kita tetap ingin mendapatkan benefit terhadap bidang ekonomi atau kehidupan keseharian untuk masyarakat sekitar. Jadi pasti akan ada dampak dari pembangunannya itu sendiri, tapi bagaimana kita coba meminimalisir dan mengkombinasikan gray, blue, dan green infrastructure ini menjadi salah satu infrastruktur yang bisa dikembangkan lebih lanjut dan memiliki kehandalan baik secara teknikalnya dan juga minimum dampaknya terhadap lingkungan gitu. Kemudian komponen yang ketujuh tadi juga sempat disinggung terkait ruang publik dan juga bangunan gitu ya. Air juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam integrasi antara yang tadi juga sudah disampaikan, infrastruktur hijau, green infrastructure, terus bagaimana kita merevitalisasi daerah publik, meningkatkan microclimate dengan meminimalisir urban heat effect gitu. Ini yang menjadi salah satu isu juga, bagaimana dampak dari pembangunan yang masif itu bisa memberikan intervensi lain terhadap kenaikan kenaikan suhu dan juga carbon footprint gitu. Jadi ini juga kita sudah mengidentifikasi itu sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan, bagaimana kita untuk bisa mengintegrasikannya nanti antara pembangunan yang masif dan juga sentuhan-sentuhan dari kondisi natural yang harusnya bisa tetap dipelihara gitu. Kemudian yang terakhir dan yang sudah paling penting dari komponen keseluruhannya itu terkait sumber daya airnya, itu yang paling dasar gitu ya. Jadi gimana penggunaan air yang berkelanjutan ini harus harus mampu bertahan baik melawan perubahan iklim, urbanisasi, peningkatan populasi, tadi sudah sempat saya mention juga sebelumnya. Maka mengintegrasikan antara keseluruhan sistem ini, terus bagaimana kita coba mengusulkan penggunaan smart system baik untuk distribusi airnya sendiri, atau bagaimana kita bisa men-storage air secara natural dengan baik gitu, dan penggunaan teknologi yang tepat seperti apa gitu ya, itu menjadi beberapa konten penting untuk kita mengarahkan bagaimana kita bisa memberikan desain yang tepat dan menyeluruh serta terintegrasi untuk bidang keairan. Itu terkait tadi ada 8 ya komponen pengembangan di bidang keairan. Selanjutnya saya masuk ke bagaimana apa itu yang disebut perencanaan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan di bidang keairan gitu. Kalau berbicara sedikit definisinya gitu ya, sustainable itu kan berarti berkelanjutan gitu ya, memiliki kemampuan, kemudian kita mampu memelihara kondisi tertentu gitu di satu level yang memang kita telah tentukan gitu. Jadi banyak driversnya gitu, dan kita tidak bisa menampik bahwa peran serta dari pemerintah, ekonomi, sosial, dan alam itu menjadi penunjang khususnya untuk kita bisa merencanakan sesuatu yang berkelanjutan gitu. Kemudian berbicara tentang ketahanannya itu sendiri, dilihat dari definisinya gitu. Jadi ketahanan itu diharapkan kita mampu beradaptasi, berkembang, tidak peduli dengan kondisi tekanan terekstrim sekalipun. Jadi kesannya ideal banget gitu ya. Tapi memang
ini menjadi salah satu tagline gitu di mana-mana, resilient, robust, dan sustainable design itu memang harus diimplementasikan dalam beberapa perencanaan infrastruktur yang akan datang gitu, dan itu yang dianggap paling bersahabat gitu. Kemudian kita kalau bicara sedikit tentang water resilience-nya itu sendiri, kita juga harus tetap memastikan dari segi keairan gitu, kita harus tetap bisa memastikan fungsi dan cakupan pelayanannya sebagai objektivitas utama kita. Itu kemudian ini adalah grafik ilustrasi yang kita coba kembangkan bersama-sama terkait sustainable dan resilience water design gitu. Jadi kalau dilihat dari gambarnya itu menyeluruh gitu ya, kita lihat dari hulu hingga hilir, kita bisa ini idealnya gitu, kita bisa mengintegrasikan semua dari sumber, kemudian bagaimana kita mengelola bidang tadahnya, kemudian bagaimana kita bisa memelihara sistem ekosistem dan pelayanannya, kemudian intervensi dari tim perencana tata kota itu menjadi penting juga, karena itu akan menjadi masukan untuk kita dalam pengembangan, tidak hanya selalu fokus terhadap rekomendasi struktural gitu ya, walaupun memang itu pasti memiliki kehandalan yang sangat baik, tapi harapannya tadi kembali bahwa di masa yang akan datang intervensi atau masukan terkait nature based solution ini bisa menjadi salah satu konsep yang bisa digaungkan gitu ya, terkait dengan penyediaan green infrastructure, kemudian bagaimana kita mau merenovasi kondisi perkotaan yang sudah existing dan harapannya bisa inline dengan keseluruhan sistem agar kembali lagi agar ketahanan dan keberlanjutannya ini menjadi tujuan utamanya. Kemudian sekarang sudah mulai disisip-sisipkan terkait infrastruktur yang smart gitu ya, baik dari kalau kita berbicara smart sebetulnya lebih ke tools penunjangnya dan juga mungkin sharing knowledge dari beberapa negara maju yang sudah mengimplementasikan itu juga menjadi penting gitu. Kemudian sekarang juga kita sadar bahwa sumber air juga dirasa sumber air permukaan dengan kondisi tren perubahan iklim juga sudah banyak mempergunakan salinitas dari baik air payau atau air laut, sehingga penggunaan teknologi yang tepat dan juga lagi-lagi memiliki dampak yang minimum terhadap lingkungan juga menjadi salah satu yang penting gitu. Kemudian yang tadi kami juga melihat bahwa keterhubungan seluruh sektor gitu antara air bersih, air kotor, kemudian banjir itu bisa terintegrasi menjadi satu sistem gitu ya. Dan kemudian detail dari keselarasan itu kami coba klasifikasikan menjadi 8 utama gitu yang akan nantinya ke depannya memberikan multiple benefit gitu ya. Mohon maaf kepada 10 faktor gitu ya. Jadi terhadap komunitas dan lingkungan, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kita untuk menanggulangi climate change, kemudian kepada kesehatan dan kesejahteraan, penggunaan energi dan meminimalisir carbon print gitu, dan juga habitat biodiversity dan yang langsung berhubungan dengan pangan, serta ujung-ujungnya terintegrasi menjadi keseluruhan terkait pelayanan kita air bersih, air kotor, dan juga air permukaan gitu. Jadi ini yang kita sebut sebagai whole package dari integrated and resilience water design. Kemudian kita juga sudah membuat beberapa pendekatan terkait kota yang memiliki ketahanan, terutama di bidang keairannya itu sendiri. Jadi kita sadar bahwa perubahan iklim yang mendorong suhu ekstrim itu akan berdampak juga pada peningkatan ketahanan air global. Kemudian di banyak negara urbanisasi meningkatkan tekanan pada sumber daya air gitu terkait penggunaan air tanah yang terus-menerus sehingga terjadi penurunan. Kemudian kita juga sadar bahwa ada beberapa memang terkait pembuatan
peraturan gitu yang itu berhubungan langsung dengan pemerintah, kemampuan kita dalam menyediakan infrastruktur yang sesuai dan juga kita mampu untuk pembiayaannya. Kemudian bagaimana kondisi sekarang gitu, bahwa beberapa kejadian kegagalan atau bencana itu karena minimnya infrastruktur yang menunjang gitu. Itu juga yang kita lihat sebagai tren dari kondisi global di bidang infrastruktur keairan. Kemudian jadi apa sih itu pendekatan terkait ketahanan air, ketahanan perkotaan di bidang air gitu. Jadi ini dibuat oleh Water Regional Team kami gitu. Jadi kita menyadari bahwa dengan di kota-kota besar di dunia yang memiliki penduduk yang banyak gitu di tahun 2050 nanti itu akan ada potensi terhadap kekurangan suplai air dan juga sanitasi yang baik gitu ya. Ini karena itu memang sudah terforecasting akan terjadi demikian gitu. Jadi bagaimana kita untuk bisa memastikan layanan air yang konsisten, kemudian memadai, berkualitas tinggi untuk semua pihak. Kemudian kita berharap bisa meminimalisir potensi bencana gitu ya. Jadi dibuatlah matrikulasi CWRA ini atau City Water Resilience ini gitu. Itu sebenarnya konsep awalnya gitu. Dan pada untuk implementasinya ini tentu saja kita butuh semua sektor untuk ikut serta gitu. Dan yang paling utama itu adalah pemerintah sebagai yang mengambil keputusan utamanya, kemudian masyarakat sipil dan juga sektor swasta gitu yang mungkin bisa menjadi salah satu sumber untuk investasi, mohon maaf. Jadi ini CWRA ini merupakan pendekatan atau alat yang kita anggap inovatif untuk membantu membuat kota yang memiliki ketahanan terhadap air gitu ya. Dan ini juga sudah dikembangkan di kota-kota lainnya, contohnya di Cape Town dan juga di Miami gitu ya. Berbicara terkait framework-nya itu sendiri, jadi ada 5 langkah untuk mengembangkan konsep ini. Yang pertama itu kita berbicara terkait bagaimana kita memahami sistem kondisi existing yang ada gitu. Nah, dalam tahap ini kita biasanya menentukan aiming atau tujuan kota yang diharapkan itu seperti apa. Itu jadi dianggap sebagai satu benchmarking oleh kita. Kemudian setelah kita menentukan kota yang kita harapkan itu kita harus memahami gitu kinerja dari para pemangku kepentingan di sana, kemudian kondisi infrastrukturnya seperti apa yang sudah ada, dan rencana existing yang sudah dibuat seperti apa. Itu menjadi penting saat kita mau mengunderstanding kondisi dari sistem yang telah ada, atau kita mungkin biasanya sebut sebagai baseline condition. Nah, kemudian yang terakhirnya itu kita nanti akan mencoba mengenerate beberapa karakteristik dari kotanya itu sendiri. Jadi setelah kita tentukan kota seperti apa yang ingin kita buat gitu dalam sisi bidang keairan, itu kita membreakdown-kan karakteristik apa gitu yang akan di-develop gitu. Jadi itu yang akan dikembangkan dan akan dibahas lebih lanjut gitu dengan menggunakan yang kita sebut our water digital tools. Itu adalah tools internal yang kita coba develop. Kemudian tahap selanjutnya itu kita melakukan assessment terhadap ketahanan air perkotaan. Pada tahap ini forum group discussion menjadi kegiatan yang memiliki kunci utama gitu ya dalam menentukan framework seperti apa untuk kita membangun sistem ketahanan airnya gitu. Dan di saat workshop dan juga forum group discussion tentu ya tadi ya peran serta semua pihak diandilkan gitu. Kemudian tahapan selanjutnya itu adalah kita mendevelop rencana aksi berdasarkan hasil dari visi dan misi pada saat workshop dan forum group discussion gitu ya. Jadi pastikan setiap pihak punya
yang dianggap prioritas. Nah, dari beberapa prioritas itu kita coba resume-kan lagi berapa prioritas yang akan ditonjolkan gitu untuk rencana City Water Resilience ini, dan itu nanti akan ditelaah masing-masing sejauh apa benefit yang akan didapatkannya dan juga dampaknya terhadap pembangunan di bidang keairan gitu. Kemudian tahap keempat itu setelah kita membentuk rencana aksi, itu kita mengimplementasikannya menjadi pekerjaan lanjutan. Itu selain kita membuat list pekerjaannya, kemudian kita membuat acuan dan juga mekanisme untuk pelaksanaannya supaya dia mampu termonitor dengan baik agar tujuan utamanya tercapai gitu ya, bahwa kita mau memiliki sistem keairan yang sistem perkotaan dengan bidang keairan yang memiliki ketahanan gitu. Dan langkah yang paling terakhir dan mungkin langkah yang akan memiliki periode yang lama dalam pengerjaannya itu adalah evaluasi dan melakukan lesson learn terhadap apa yang kita sudah implementasikan dan plan-kan gitu, apakah itu berjalan dengan baik, kemudian lesson learn-nya seperti apa, dan langkah next step-nya apakah itu akan dilanjutkan sebagai kita mengganti dengan rekomendasi yang baru yang dianggap lebih cocok gitu dengan sistem atau kawasan pengembangan kita gitu. Jadi itu yang mungkin akan memerlukan waktu yang cukup signifikan gitu. Ini adalah contoh yang sudah beberapa contoh yang sudah mengimplementasikan CWRA yang tadi juga sudah disampaikan. Kita sudah mengimplementasikannya di Cape Town di South Africa dan juga di Miami gitu ya. Mungkin yang terakhir terkait proyek implementasi, ini mungkin sekilas saja beberapa proyek yang sudah kita kembangkan di bidang keairan. Yang pertama ini ada pekerjaan landscape dan ecological untuk Jiaxing koridor river gitu ya. Ini kolaborasi antara tim hidrologi, hidrolik dan juga urban planner untuk memberikan water sensitivity urban design gitu ya. Kemudian untuk Spawn City di Beijing dan juga master plan untuk drainage di kota Beijing. Jadi kita coba melakukan awalnya secara geospasial bagaimana kita mendevelop kondisi existing dan rencana nanti agar tidak memiliki gap yang cukup signifikan terkait potensi perubahan atau peningkatan limpasan air permukaan. Kemudian ini di Shanghai Watershed Ecology Recovery Master Planning juga hampir sama sebetulnya. Kemudian untuk ini HKU STGZ kampus juga hampir sama. Shanghai Urban Area Drainage Master Plan ini juga konsepnya sama juga, kita mengadop Spawn City juga di dalamnya. Kemudian yang baru selesai kemarin terkait master plan ibu kota baru, kita juga memberikan intervensi Spawn City di dalamnya, bagaimana juga kita mengintegrasikan air juga di dalamnya, karena kita tahu bahwa sumber air cukup minim di sana, bagaimana kita merekomendasikan potensi air yang ada atau salah satunya itu potensi air hujan juga untuk dijadikan sebagai salah satu pemenuhan agriculture gitu ya. Kemudian ada New York Green Master Plan, ini terkait yang tadi mungkin salah satunya sudah disampaikan, ada kita melakukan mapping terlebih dahulu, kemudian pada akhirnya rekomendasinya itu tidak jauh dari water sensitivity urban design. Mungkin sekian Bapak Ibu sekalian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya, jika ada masukan, pertanyaan, silakan saya kembalikan lagi ke moderator Pak Lianto. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yesi dan juga Pak Agita untuk sharing sessionnya. Nah, kemudian sesi berikutnya adalah
tanya jawab ini ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Ya. Ada. Mohon izin mungkin sambil Baik, Pak Eko, silakan. Saya Eko, Pak. Mudah-mudahan. Ya, pertama-tama tadi untuk pembicara pertama mungkin tadi agak khawatir kenapa ilmunya kok belum dipakai, mungkin demikian ya. Jangan khawatir, Pak, bahwa beberapa hal memang yang terjadi sekarang ini sebetulnya adalah mungkin dari tinjauan dari ini ya, sementara dari tinjauan sipil dulu ya, karena kebetulan saya dari teknik lingkungan sipil, mungkin ini adalah bisa diaplikasikan pada dalam rangka untuk mengurangi kelongsoran sebetulnya. Ini jadi jadi kalau kondisi yang kemiringan, kemudian misalnya banyak hujan dan sebagainya, maka ilmu yang atau model yang Bapak sampaikan tadi sangat-sangat aplikatif pada saat untuk mengurangi terjadinya potensi kelongsoran. Karena apa? Karena drain mode tadi itu sebetulnya adalah mengeluarkan air yang ada di gundul tanah, katakanlah demikian ya, di timbunan terutama di daerah timbunan itu, sehingga tidak terjadi suatu garis lain yang menyebabkan timbulnya kelongsoran itu tadi. Nah, jadi mungkin ini bisa dikembangkan di dalam seperti itu. Jadi bagaimana kita mengatur timbunan dan sebagainya sehingga potensi kelongsoran sangat bisa kita minimalkan. Karena hal yang terjadi, kelongsoran yang misalnya di entah pinggir jalan atau apa, terus kemudian juga di tebing, misalnya seperti itu, atau misalnya juga daerah terutama misalnya daerah pertanian kita kan banyak berada di daerah ketinggian misalnya begitu. Nah, itu potensi longsor menjadi sangat tinggi juga. Nah, oleh karena itu mungkin hal-hal seperti ini mudah-mudahan Bapak bisa mencoba untuk mengembangkan model ini dalam mengurangi adanya kelongsoran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam tadi Pak, yang Bapak bicara yang pertama tadi. Ini jadi mengingatkan saya untuk bagaimana mengurangi potensi longsor yang ada di kondisi di daerah-daerah kita, terutama untuk daerah yang mempunyai muka air yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua, Ibu Lesti ya Pak. Iya Pak. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih ini memperkenalkan tentang jadi mengingatkan kembali juga kita bahwa pengelolaan sumber daya air di Indonesia ini sebetulnya sudah mengarah ke one river, one management, one plan. Begitu mungkin begitu ya, one river basin, one management, dan juga one plan semacam itu. Nah, sekarang sudah ditindaklanjuti dengan adanya balai dan balai besar wilayah sungai. Nah, ini menjadi potensi yang bagus tadi mungkin yaitu untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya air secara integrated ya dalam satu daerah aliran sungai atau tadi disebut one river basin tadi ya. Ibu sudah menjelaskan banyak hal-hal yang contoh-contoh mulai dari pengelolaan daerah hulu ya. Tadi ada skemanya, mulai dari hulu sampai ke batas das itu adalah pantai. Tadi sudah disampaikan pantai dan daerah pesisir. Nah itulah memang harapan kita, cita-cita kita, sehingga nanti adanya katakanlah tadi ada semacam ketakutan water scarcity itu mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Yang menjadi masalah adalah bagaimana komitmen kita melakukan pelaksanaan tersebut dalam rangka untuk operasi dan pemeliharaannya bisa dilaksanakan atau tidak. Terus yang kedua, apakah kita masih komit juga dalam rangka penentuan planning kita bahwa memang untuk daerah ini ya untuk daerah daerah resapan air misalnya untuk daerah, kemudian untuk daerah ini ya memang daerah perkotaan dan sebagainya. Nah ke
konsistensi untuk penerapan ini memang mungkin masih harus kita tingkatkan. Saya rasa ini tadi menjadi inspirasi kita untuk selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mungkin ada tanggapan dulu dari Pak Chandra, meskipun itu tadi semacam advice ya, atau semacam masukan-masukan, atau malah tantangan Pak untuk membangun sebuah modul baru untuk bukan di daerah yang flat, daerah ini untuk khusus hanya untuk daerah-daerah timbunan tadi ya, untuk pekerjaan konstruksi sipil. Terima kasih Pak Eko. Saya kira ya mungkin saya perlu mempelajari dulu apa benar sebenarnya permasalahan di daerah yang mudah longsor ini ya, sehingga saya mungkin bisa aplikasikan model Drainmont ini untuk mengurangi potensi longsor ini. Jadi saya perlu waktu, mungkin kita perlu berkomunikasi lebih banyak ya, terus ya sehingga saya betul-betul tahu apa betul yang jadi masalah. Saya kira terima kasih sekali nih untuk pemberian ide-idenya untuk pemakaian atau penggunaan aplikasi dari model Drainmont ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, kalau Bu Yesi nampaknya enggak perlu ditanggapi Bu ya. Tadi ini. Oke, saya buka berikutnya. Ini masih ada 8 menit. Apakah masih ada? Oke, kalau tidak ada mungkin. Izin Pak. Oh ada. Oke, Pak Hermawan. Silakan Pak. Jadi saya tertarik sekali dengan yang disampaikan Bu Yesi yang dari Arup tadi Pak. Ya, silakan Pak. Oke, ya jadi kebetulan memang background saya kan urban planning Pak. Jadi yang saya cuman karena saya cuman di lokalan Kalimantan aja Pak. Jadi mungkin wawasan saya masih terbatas. Jadi tadi kan Arup sudah internasional. Jadi saya dulu pernah tahu itu katanya di Singapura itu ada regulasi yang menerapkan tentang koefisien runoff untuk pembangunan untuk pembangunan atau build up area di itu kan konsep ABC atau apa itu ya. Tapi mungkin selain itu ya kira-kira konsep di luar sana yang kira-kira cocok untuk diakomodasi dan diterapkan di Indonesia untuk menjadi ketentuan tentunya Pak ya. Tentunya harapan saya kan entah itu di Kementerian PU, entah itu di Kementerian ATR, entah itu di kementerian lainnya, tapi kaitannya sama pengembangan kawasan perkotaan. Kira-kira konsep di luar sana apa yang bisa diakomodir. Kalau yang tadi yang saya sampaikan di chat itu Pak, kebetulan itu kan ada air dalam ruang publik dan air dalam ruang privat. Nah, kalau untuk air dalam ruang publik, itu badan air existing sama badan air rencana, itu baru-baru ini saja itu oleh Permen ATR itu sudah dimasukkan di Permen ATR 14 2020 perubahannya 2021. Jadi kalau misalkan ada tata ruang ya, tata ruang kota, tata ruang detail, itu kalau kita mau memplot badan air existing atau badan air rencana, tadinya tanah Pak ya, mau kita gali jadi waduk gitu ya, atau tanah mau kita gali jadi badan air, itu bisa. Jadi kita bisa merencanakan badan air di tata ruang. Nah, cuman yang belum saya lihat itu yang air di ruang publik, tapi yang terintegrasi dengan ruang hijau. Jadi kalau di Pasiswoko itu biasanya terkait floodplain lah, kaitannya sama floodplain eco park atau floodplain garden. Jadi kira-kira kalau diterapkan di mana? Mungkin Arup ada ininya, contohnya di Indonesia. Jadi kalau misalkan dia ruang RTH ya, atau taman ya, atau apapun ya, atau hutan. Jadi pada saat kering dia memang ruang publik Pak, tapi pada saat hujan atau musim penghujan dia berubah jadi danau atau berubah jadi kolam. Jadi dia konsepnya dua, ruang hijau sama ruang birunya bisa berubah karena musim, konsep floodplain tadi. Nah itu kalau air dalam ruang publik. Kalau air dalam ruang privat, entah dia
koefisien dasar resapan. Kalau yang sudah ada kan yang sering dikenal kan KDH, Pak, koefisien dasar hijau. Cuman KDH ini kan belum tentu menggambarkan seberapa besar air dapat masuk ke dalam tanah gitu, Pak ya. Atau air dapat ditampung di dalam kapling atau tapaknya. Nah, ini mungkin mohon pencerahannya Bu Yesi. Terima kasih. Oke, baik Pak Irmawan. Saya persilahkan langsung Bu Yesi. Ya, terima kasih Pak Irmawan. Mungkin sedikit tanggapannya. Pertama yang saya tangkap itu terkait apa ada regional konteks yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Ya, kembali lagi bahwa kita nggak bisa serta-merta mengimplementasikan regional konteks langsung ya Pak ya, ke pembangunan tata kota ataupun bidang keairaman kita perlu melihat lagi secara holistik lagi seperti apa. Jadi harus lihat peran sertanya, makanya tadi approach dari City Water Resilience itu sebenarnya harusnya bisa mengakomodir pertanyaan ini. Jadi itu mungkin yang pertama. Yang kedua terkait implementasi green infrastructure gitu ya, dan juga baik di ruang publik ataupun yang di ruang individu gitu. Jadi yang kita rekomendasikan untuk kemarin salah satu untuk proyek ibu kota, jadi yang namanya yang namanya sepadan sungai itu memang kita tidak pernah rekomendasikan untuk dibangun karena itu secara natural memang akan menjadi waterways untuk air permukaan. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk meminimalisir potensi bencana, dan kemudian tapi kita juga mau tetap memanfaatkan badan air itu supaya punya nilai fungsional gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan tim landscape bagaimana itu dibuatkan rainwater garden gitu. Kemudian kita ada bangun semacam kayak seketan-seketan kecil supaya itu jadi amphitheater kecil gitu. Jadi pada saat kondisi biasa ya itu sepadan sungai, tapi sepadan sungai dan bisa dijadikan sebagai ruang publik kita untuk kumpul-kumpul gitu. Tapi saat kondisi ekstrim ya itu akan full oleh air gitu. Jadi bagaimana intervensi banyak berkolaborasinya banyak dengan tim landscape dengan urban planner gitu. Kalau untuk diimplementasikan secara regulasi mungkin saya tidak punya kapasitas untuk jawab ya Pak ya, tapi ya dengan senang hati mungkin dari konsultan kita juga bisa memberikan sudut pandang bagaimana secara teknis maupun secara manajemen untuk bisa diimplementasikan dalam sebuah peraturan atau guidance gitu. Mungkin mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Pak Hermawan. Terima kasih. Oke, Pak Hermawan masih ada hal yang ini karena memang tadi banyak. Terima kasih Pak. Sebagai kapasitas ya, mungkin itu malah di tempatnya Pak Eko, kapasitas belum jawab. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Baik. Oke, berikutnya saya buka satu pertanyaan, satu lagi. Oke, ini saya sedikit saja menanyakan untuk dua pemateri ya. Tadi kan satu hal yang sebenarnya menjadi kunci dalam perencanaan desain tadi kan air hujan gitu ya. Air hujan ini kalau untuk yang di drain mode itu kan curah hujannya jam-jaman. Nah, sementara kita punya data itu ya secara umum curah hujan ya sehari full gitu. Nah, tapi meskipun itu juga dari sisi karakteristik di Indonesia kan curah hujan itu besar tapi singkat, itu kan juga karakteristiknya. Bagaimana mendevelop menjadi curah hujan jam-jaman untuk Pak gitu ya, untuk modulnya. Nah, Bu Yesi juga bagaimana penggunaan data hujan ini, terutama untuk perencanaan yang datanya sangat minim, gitu ya. Kan sering terjadi kadang overestimate atau underestimate. Kalau underestimate bencana, kalau overestimate biayanya jadi mahal kan gitu ya. Kalau ngitung hujan biasanya kan gitu. Ya, silakan Pak. Ini waktunya sudah habis ya. Atau dilanjut di chat ini. Tapi saya silakan Pak dalam waktu 2-3 menit saja.
Oke, untuk curah hujan jam-jaman ini ada caranya. Jadi kita melihat biasanya apa yang menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Kemudian biasanya kita bagi menjadi jam-jaman itu yang curah hujan harian itu. Jadi ada caranya. Jadi berdasarkan apa yang terjadi selama ini, misalnya lebih sering hujan itu apakah di sore hari atau di siang hari atau di malam hari, nanti kita aturnya itu berdasarkan itu. Tapi bisa. Dan hasilnya lumayan gitu ya, walaupun tidak sama dengan hasil yang menggunakan data aktual yang jam-jaman, tapi lumayan sudah cukup mendekati. Itu saya. Baik. Bagaimana untuk Bu Yesi? Ya Pak, jadi kalau kita lihat dari tadi kan kita juga berbicara tentang gimana sih kita membaginya nanti ya investasinya terlalu besar gitu. Jadi yang biasa kita lakukan memang Indonesia sendiri sekarang udah cukup baik gitu ya. Kita bisa lihat di BMKG online, kita bisa tahu historical rainfall atau hydroclimatology data gitu, tapi memang terbatas di stasiun-stasiun tertentu. Nah, bagaimana cara untuk merekayasanya? Kita biasanya cari data satelit juga Pak untuk komparasi gitu. Jadi itu jadi penting, dan karena kita juga biasanya melakukan forecasting juga gitu, kondisi terekstrimnya seperti apa, kondisi moderatnya seperti apa, kondisi lowernya seperti apa gitu. Jadi memang saya rasa digitalisasi udah mulai cukup signifikan gitu ya. Jadi dengan data remote sensing itu bisa untuk kita memvalidasi apakah kondisi minim kita terhadap ketersediaan data itu bisa menghasilkan, maksudnya outliernya makin kecil gitu aja sih Pak. Itu sih yang sudah kita biasa implementasikan. Ya. Baik, saya rasa waktu kita sudah lebih 2 menit meskipun karena mulainya juga terlambat ya. Jadi demikian tadi hari ini kita mendiskusikan mengenai dua-duanya mengenai desain gitu ya. Yang desain yang pertama desain drainase untuk pertanian maupun pengelolaan lahan di dataran rendah ya, dan banyak perlu di manage, dan juga mengenai desain tata kota ya, yang ramah terhadap lingkungan dan juga dalam konteks pengendalian air supaya cukup untuk semua kebutuhan, baik itu kebutuhan domestik maupun kebutuhan jasa lingkungan yang lainnya. Saya rasa demikian untuk diskusi dan juga sesi sharing ilmu. Waktu saya kembalikan kembali kepada Pak Husnul Arif untuk acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Liantono yang sudah memimpin diskusi kita dengan sangat baik. Terima kasih juga Pak Agita dan Bu Yesi sudah berbagi kepada kita, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan tanggapan juga ya. Saya kira ini menjadi hal-hal yang menarik ya buat kita ya, diskusikan ya, menambah pengetahuan kita tadi ya. Baik, seperti biasa sebelum kita akhiri, Pak Budi Indra ada yang disampaikan, silakan Budi komentarnya. Baik, terima kasih Pak Husnul, juga kepada Pak Liantono ya, dan Pak Gita Ibu Yesi yang mengisi acara pada hari ini. Saya sangat senang sekali. Ya, Pak Agita mungkin tidak banyak memperkenalkan diri ya. Saya akan perkenalkan beliau ini sama-sama alumni dari Teknik Pertanian, Pak Agita ya. Ya. Kalau nggak salah 2 tahun di bawah saya ya. 1 tahun. 3 tahun. Saya 1 tahun. Ternyata lebih. Saya 17. 17 ternyata ya. Jadi dibimbing sama-sama Pak Sudodo ya. Profesor Sudodo. Nah, tapi saya justru sama Pak Mul saya. Oh, Pak Mulyanto. Pak Mulyanto. Oh, oke. Ya. Kemudian beliau ke North Carolina kan, ya.
dibimbing oleh Wayne Skage. Itu orang yang sangat terkenal sekali di bidang drainase, malah dia itu Hall of Fame of Drainage ya di Amerika itu. Dan Pak Wayne Skade itu adalah pembimbingnya Pak Sudodo kan gitu. Pak Robi, saya. Pak Robi Sudodo. Dan Pak Abu Muji, kamu kenal nggak ya? Abu Muji dari India, pernah postdoc di sana. Ya, saya ketemu Wayne Skade itu saya ketemu di Penang. Waktu dengan Pak Robi ada acara Drainage of 20 Centuries. Nah, beliau datang ke situ, ya saya sempat ngobrol dengan beliau. Waktu itu saya juga mempresentasikan drainase terkendali. Jadi beliau senang sekali ya. Waktu itu saya perkenalkan Faji Control gitu. Tahun 97 kalau nggak salah di Penang. Nah ini dibiayain oleh PUPR nih, ICID ini. Waktu itu ICID lagi banyak-banyaknya uang gitu. Pak Eko mungkin belum ada ya, 97 ya. Belum ada. Jadi saya diberangkatkan oleh Pak Suparmono, Pak. Walaupun saya masih under 40 waktu itu, untuk yang profesional, ya, dan Pak Robi. Bukan main, PUPR waktu itu sangat concern sekali ya terhadap memberangkatan drama yang muda-muda ini untuk menghadiri forum-forum seperti itu. Dan dibiayai full, biayai ya, sebagai delegasi. Jadi waktu itu saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena PUPR begitu concern mengenai riset ya dan teknologi gitu ya. Artinya akademik ya zamannya itu ya. Tapi kesini kelihatannya pembangunan begitu cepat ya. Nggak sempat lagi pada riset itu. Malah sekarang nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi riset. Barlitbang tuh udah nggak ada lagi PUPR ini. Terus gimana? Gimana? Itunya Pak Gita tadi itu bisa diterapkan. Padahal itu pro riset itu sebelum planning ya. Nah ini saya sangat ya tentu saja ya terpukul lah dengan kondisi sekarang ini ya. Termasuk juga di Kementerian Pertanian. Ya hampir semua pekerjaan infrastruktur itu tidak berbasis artinya riset secara solid ya, kuat. Semuanya serba cepat gitu loh. Kadang-kadang 3 bulan harus jadi bangunannya itu. Ya, food estate ya kan, bersamaan dengan nanam, infrastruktur bekerja gitu, berjalan. Yakin. Gimana mode flow bisa mode drain ini bisa diaplikasikan Pak. Padahal itu di food estate itu ya semuanya di lahan basah. Tapi saya kira bukan berarti kita itu Pak Agita ya, kita jalan terus, terutama kita menyampaikan aja sebisa apa yang bisa kita sampaikan di forum-forum ya. Dan saya kira ICID ini sudah bukan main nih anggotanya ya yang tercatat ya, walaupun yang aktif memang. Tapi udah membludak sebenarnya. Pak Husnul ngasih tahu saya WhatsApp kita itu udah habis kuotanya, masih banyak yang ngantri ingin jadi anggota. Saya kira ini Pak Gita ya. Tadi kan yang disampaikan baru gambaran umumnya aja ya, belum isinya. Nah, nanti mungkin berikutnya Pak Gita bisa lebih mendalam lagi. Karena saya lihat juga yang perlu Pak, pelatihan saya tahu juga Pak, bagaimana kita betul menggunakan boleh ini ya. Boleh. Saya kira penting Pak ya. Saya juga kan tetap aja sekarang masih mengerjakan juga untuk subsurface irrigation sama drainage itu. Malah saya ada pekerjaan dikit-dikit lah ya supaya jangan hilang aja gitu dari ingatan kita. Jadi Pak kita jalan terus ya. Mudah-mudahan dari sini kita bisa terus berkomunikasi ya, terutama membimbing mahasiswa ya yang Terima kasih, Pak. Ini ada Bapak Profesor Eko nih. Ini setelah ini nanti Pak Eko ya, walaupun cuman di demplot ya, biar Pak Gita bisa bermain-main juga di situ. Insya Allah Pak, ini kalau masih ada peneliti.